maka ini nanti hukumnya sholatnya tetap adaan. Tapi kalau dalam hal dalam jangka 15 menit ini tidak cukup untuk sholat, hanya bersuci, maka nanti sholatnya menjadi qodhoan. Tapi kalau yang Anda alami ini tidak sempat bersuci karena disibukkan dengan sesuatu, hukumnya gimana? Kalau hukum sholatnya ini menjadi qodhoan, hukum sholatnya ya. Tapi kalau hukum untuk ibaratnya tidak menyegerakan bersuci sedangkan Anda suci, ini ya tetap salah, tetap nggak bisa dibenarkan. Ketika Anda suci, seharusnya segera menyegerakan untuk bersuci, seperti itu. Di mana nanti sholat itu qodho atau ada, maka waktu yang kita gunakan yang tersisa waktu sholat itu cukup untuk bersuci dan sholat. Maka nanti niatnya tetap adaan. Jika tidak cukup untuk bersuci dan sholat, itu niatnya qodhoan. Seperti itu. Berarti kalau kakaknya suci di waktu asar, otomatis nanti juga ikut mengqodho sholat yang di waktu zuhur. Karena dua waktu ini bisa dijamak, otomatis ketika sucinya di asar, maka yang zuhur ikut diqodho. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan tentang kaifiyah penghitungan darah mungkote menurut dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu qaul sahbi, yang mana qaul sahbi itu menjadikan naqo atau masa bersih yang ada di antara masa haid itu dianggap dengan haid. Selama masa bersih itu dalam jangkup 15 hari. Ya ini ketika nanti yang permasalahan pertama tadi kan 15 hari keluar darahnya per harinya 1 jam. Otomatis kan totalnya hanya 15 jam, enggak mencapai 24 jam. Maka itu nanti dihukumi istihadhah selama 15 hari ini. Untuk yang ini, contoh untuk yang qaul sahbi ya, ini sama 15 hari. Misal, Anda keluarnya per harinya itu 2 jam atau 3 jam. Kita ambil 2 jam saja. 2 jam, otomatis kalau dikali, otomatis kalau nanti berhentinya darah sampai 15, Anda menghitung kembali, ini 2 jam berarti kan totalnya 30 jam. Otomatis ini nanti sudah mencapai batas minimalnya haid. Karena batasnya kan 24 jam. Berarti selama 15 hari penuh ini dianggap haid. Ini contoh yang pertama. Atau juga gini lagi, contoh yang kedua. Seperti ini. Tanggal 1 sampai tanggal 7 Anda keluar darah secara terus menerus. Kemudian di tanggal 8 sudah bersih, Anda bersuci sampai tanggal 12. Jadi selama tanggal 8, 9, 10, 11, 4 hari ini Anda sudah seperti orang suci biasanya, melakukan aktivitas seperti biasanya. Sholat lah seperti itu dan sebagainya. Anda sudah melaksanakannya. Kemudian di tanggal 13 ini keluar darah lagi sampai tanggal 15. Kemudian tanggal 16 kalian berhenti darahnya. Bagaimana ini hukumnya? Ini hukumnya kalau qaul sahbi ini dianggap haid semua. Karena apa? Ini masih dalam jangka waktu 15 hari atau batas maksimalnya haid. Kan yang pertama tadi keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 7. Terus kemudian tanggal 8 sampai tanggal 12 itu suci. Berarti kan sampai tanggal 12 itu suci. Kemudian tanggal 13 sampai 15 ini keluar darah kembali. Ini kalau menurut qaul sahbi dinamakan haid semua, dihukumi haid semua. Jadi nakok di sini yaitu tanggal 8 sampai 12 di mana masa yang kalian anggap suci, yang mana awalnya kalian anggap suci ini adalah masa nakok. Nakok adalah masa bersih yang ada di sela-selanya masa keluar darah. Kalau menurut qaul sahbi yang dianggap
haid yaitu semuanya, baik masa keluarnya darah atau masa yang menyela-nyelai di antara keluarnya darah, selama ini dalam jangkupan 15 hari, ini dihukumi haid semua. Itu untuk pendapat yang pertama, qaul sahbi. Sedangkan untuk pendapat yang kedua, yaitu qaulul la'ti. Wahya utawi qaul la'ti iku antul koto yento den alap opo auqatut dami piro-piro waktu metune getih. Watakunu lan ono opo auqatut dami iku haidon haid. Watakunu lan ono opo auqatun nakoi pira-pira waktune bersih iku tuhron suci. Di sini perbedaannya, kalau menurut qaul la'ti beberapa waktu keluarnya darah itu dinamakan haid, sedangkan beberapa waktu nakok atau masa bersih itu disebut dengan suci. Jadi kalau qaul la'ti itu patokannya di mana ada darah, keluar darah itu dianggap suci. Terus di mana ada bersih, maaf, di mana keluarnya darah itu dianggap haid. Sedangkan di mana nanti ini masa bersih itu langsung dianggap suci. Meskipun masa bersih ini terletak di antara dua masa keluarnya darah dalam jangkupan 15 hari. Kalau ini qaul la'ti. Terus kemudian gimana? Kita harus mengikuti qaul apa kalau ada dua pendapat? Gini, yang selama ini kita pergunakan, yang sering dipergunakan, yang dibuat pegangan, itu qaul sahbi, di mana masa berhentinya darah di antara dua masa haid, yaitu masa nakok, maka itu disebut dengan haid juga. Karena pada catatan yang pertama telah ada qaid yang mengatakan wahadal qaulu huwal mu'tamadu, dan ini qaul yaitu qaul sahbi, huwa yaiku qaul sahbi iku al mu'tamadu, qaul kang den gawe tetanggenan. Maksudnya qaul yang digunakan untuk pegangan, yang digunakan untuk hukum. Sebenarnya kalau qaul la'ti, qaul sahbi itu biasanya memang sering atau yang digunakan pegangan. Memang dia yang digunakan pegangan karena apa? Qaul sahbi itu qaul mu'tamad, qaul yang diunggulkan, pendapat yang diunggulkan. Maka dari itu qaul sahbi itu qaul yang digunakan untuk pegangan. Untuk di antara para ulama itu juga ada yang memiliki keyakinan terhadap qaul la'ti. Sama-sama ulama-ulama alim yang lain. Jadi di sini tidak ada catatan atau kalian berpikir mungkin ulama-ulama di sini cenderung ke qaul ini, enggak, hampir sama. Hampir sama karena ada catatan yang mengatakan bahwasanya yang memilih qaul sahbi itu termasuk salah satunya adalah Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Mutawali dan seterusnya. Sedangkan untuk qaul la'ti itu ada yang memilih qaul la'ti di antara lain adalah Imam Abu Hanifah, seperti itu, dan ulama-ulama alim yang lain. Bukan karena qaul ini banyak ulama yang memihak qaul ini maka ini yang jadikan pegangan, bukan. Sama-sama di dua qaul ini berdiri ulama-ulama alim. Cuma qaul sahbi ini adalah qaul mu'tamad, qaul yang diunggulkan, pendapat yang diunggulkan. Dan pendapat ini yang dijadikan untuk pegangan. Jadi ketika nanti kita mengalami hal yang seperti ini, darah terputus-putus, tapi dalam jangkupan 15 hari. 15 hari ini dan sudah mencapai batas minimalnya haid dan tidak keluar dari batas maksimalnya haid, maka dalam jangkupan ini semua dihukumi haid. Otomatis hari di mana yang tadi permasalahan yang awal tanggal 8 sampai tanggal 12 nakok, di mana Anda sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban muslim yang lain seperti halnya sholat, puasa dan yang lain, maka ini nanti tidak bisa
dianggap sah. Otomatis ketika nanti puasa Ramadan atau puasa qadha